Enggak sih. Kata jantung kirinya, aku stop dulu ya, aku lagi sakit, mati kita. Iya. Jadi sampai kita mati itu dia tetap menemani sampai berakhir lah, baru dia berhenti. Nah, makanya saya bilang organ paling setia. Banyaknya orang-orang ini Yang kena. hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis. Ini orang berpotensi risikonya tinggi. Nah, kalau dia ada ini, risiko kematian juga ikut tinggi. Risiko kematian Menjadi tinggi. 10-12%. Tadi cuma 4%. Orang COVID ini meninggalnya angkanya 4% cuman. Oh. Mortality rate-nya, angka kematiannya 4%. Tapi ketika dia punya bla-bla tadi itu, hipertensi, diabetes. Ini pasien saya baru pasien kita cuma sakit otorita baru meninggal. Itu dia punya comorbid stroke, punya comorbid hipertensi, jantung, ya meninggal ya. Nah, contohnya ini. Jadi memang orang-orang mempunyai comorbid ini, penyakit ini, risiko serangannya iya, kematiannya juga jadi tinggi. Makanya kita mengharapkan kepada pasien-pasien kita yang jantung jangan banyaklah keluar rumah, jaga-jaga diri, karena Anda risiko tertular lebih tinggi. Tapi kalau dia harus kontrol dok gimana? Ya makanya kalau kontrol ya kan juga menggunakan masker, jaga jarak, ya cuci tangan. Protokolnya harus ya, ketat. kalau bisa memang kita harapkan dia kontrolnya jangan terlalu dekat. Ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kalau dia punya dana. Tapi kalau masalahnya kalau BPJS nggak boleh, saya harus kontrol. Tapi ya dengan cara menjaga jarak, pakai masker, tetap. Nah kalau kalau yang tadi itu gimana dok? Apakah benar COVID-19 dapat menyebabkan serangan jantung? Ya, jadi gini, COVID itu kan COVID SARS-2 itu kan SARS-2 itu kan merupakan sebenarnya dulu namanya SARS zaman masih tahun 2003 itu serangan SARS Singapura dulu. Ini dia menjelma sekarang menjadi COVID, ya COVID SARS-2 misalnya. Dia ini lebih daya tularnya lebih tinggi dibandingkan SARS dulu ya, virus yang lama itu. Kemudian dia masuknya melewat saluran nafas. Jadi bagaimana serangan jantung itu terjadi pada pasien COVID ini? Ada 2 cara, langsung dan tak langsung. Langsungnya gini, virus ini langsung berikatan dengan suatu enzim di jantung dan ini serangan pada jantung sendiri. Jadi karena virusnya langsung menyerang jantung, mengenai otot jantungnya mengalami infeksi namanya miokarditis. Nah miokarditis ini kalau dia fulminan, kalau dia hebat, misalnya gagal jantung, shock, meninggal. Itu langsung hubungannya. Nggak langsungnya dia mempengaruhi infeksi dan segala macam, terjadilah gangguan pada pembuluh koronernya. Koroner ini menyebabkan serangan jantung koroner akut, meninggal juga. Atau akibat daripada ini terjadi gangguan elektrolit, gangguan keseimbangan elektrolit kita, kalium, natrium kita terjadi gangguan lebih rendah karena kondisinya memicu serangan jantung juga. Atau obat yang diberikan pada pasien COVID ini seringkali bisa menyebabkan serangan jantung juga. Nah itu yang gitu ya? mekanisme tak langsungnya. Jadi ada yang langsung, dia tuh kumannya langsung jalan jantung, serangan jantung langsung kan. Iya. Yang kedua tadi yang nggak langsung. Yang ketiga lagi, orang ini memang sudah ada kelainan jantung sebelumnya, adanya ini mau nambah berat. Berarti kalau misalnya yang dia tadinya sebenarnya tidak ada jantung, tapi mungkin karena kena COVID, dia bisa terkena Jadi serangan jantung. jantung. Makanya sekarang kalau kita ketemu pasien yang serangan jantung akut koroner, kita harus curiga ini COVID nih. Karena ini merupakan serangan COVID bentuknya karena serangan jantung koroner. Sehingga harus kita pastikan dulu nih. Saya mau kasih lakukan tindakan pasang ring nih. Saya pastikan ini COVID bukan. COVID enggak. Oh iya. Karena itu merupakan penjelmaan daripada COVID. COVID ini bermuka 1000 dasa muka. Menjelma jadi penyakit jantung. Dia bisa berupa stroke, bisa berupa batuk pilek, gangguan penciuman, gangguan rasa. Makanya kalau suami-suami kalau pulang kerja bilang, "Mak, kok masakannya nggak ada rasa?" Hati-hati, panggil itu petugas. Jangan-jangan dia kena COVID. Bukan salah. Ibu-ibu gitu aja kalau suaminya bilang nggak rasa mak, wah hati-hati nih suaminya kena COVID. Jadi itu ya, jadi bisa langsung bisa nggak langsung. Itu kalau misalnya supaya nih dok, maksudnya orang mungkin taunya nih ya kalau kena COVID ya kita taunya cuman oh dia nanti juga sembuh gitu, nggak akan kena ke ini gitu dok. Supaya nih banyak yang bisa mencegah lah, maksudnya supaya
ya kita juga nggak pengennya kena COVID Iya. dok gitu, supaya nggak sampai nyerang jantung kayak gitu-gitu, gimana ya dok ya? Ya kan prinsipnya kan pencegahan kan. Iya. Nah pencegahan itu ya sesuai dengan protokol COVID lah. Tetap Ya ini protokolnya secara umum dulu ya. Protokol COVID itu kan 3M. Ya masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak kan. Menjaga 3 tuh. jarak. Kemudian jaga kesehatan, olahraga teratur. Kalau bisa jaga ya memang hati-hati juga di olahraga pandemi ini, kita juga nggak bahas sembarang olahraga, terpapar juga. Ya jadi utamanya itu mencegahnya. Pengalaman kami di rumah sakit di Batam, walaupun dia berinteraksi atau berhubungan dengan orang COVID, tapi ketika dia menggunakan masker, face shield lagi, dia cuci tangan, kemudian dia menggunakan distancing, ternyata dia nggak kena tuh. Petugas Artinya medisnya. bahwa benar itu distancing, jaga jarak, cuci tangan segera, ya, Pakai masker. ya, jangan kucek-kucek muka kalau memang lagi di tempat-tempat umum gitu ya, karena kita nggak tahu orang di samping kita, kiri kanan kita, nah, maka itu ya kemungkinannya dia tertular kecil. Itu ada anunya tuh, cara-caranya. Jadi kalau kita satu orang pakai masker, satu orang dua-dua nggak pakai masker, dekatan itu hampir 100% kena. Satu pakai masker, satu enggak, dekatan itu mungkin 80-90%. Oh, oke. Dua-dua pakai masker, nggak jaga jarak, itu turun lagi. Sampai kalau dua-dua pakai masker berjarak cuma 2%. Anda pakai masker dua-dua berjarak, Itu 2%. maka cuma 2%. Artinya tadi yang saya cerita di rumah sakit itu kan orang takut kan. Tapi ternyata petugas kita berkali-kali itu ada yang kena, kemudian di swab semua, kita cek. Itu kita tanya dia, apa yang Anda lakukan? Dia ketat masker, malah double ya maskernya itu. Kalau rumah sakit itu kan ada N95 kasih lagi masker bedah, kemudian pakai face shield. Ya, dia pakai jaga jarak, cuci tangan, nggak bicara sembarang-barang kalau lagi tugas, makan nggak sembarangan, satu ruangan, habis makan buka masker, ngomong ngablak gitu, wow. Kita kalau itu dilakukan dia aman. Yes. Artinya untuk orang awam, apalagi orang kan nggak terlalu berisiko ya, artinya jauh kan. Kalau rumah sakit itu lebih berentan kan. Artinya betul 3M itu prinsip yang harus dilakukan untuk preventif. Iya. Ya. Dok, kalau soal COVID-19 kan sekarang kampanyenya soal protokol kesehatan menghadapi COVID-19. Kalau buat penderita penyakit jantung, protokolnya selama pandemi ini apa? Jadi orang yang sakit jantung, terus di selama pandemi ini protokolnya apa? Apakah misalkan setiap minggu harus ke rumah sakit otorita untuk cek misalkan, atau maksudnya atau apa gitu? Malah jangan sering-sering ke rumah sakit. Barangkali makanya. Jadi kan tetap 3M itu memang ya. Jadi dia harus pakai masker. Mungkin agak sedikit double dikit lah kalau dia berentan ya. Kalau bisa di double malah ya, ya. kalau bisa N95 mungkin ya. Karena dia lebih rentan. Kedua pasti pokoknya masker ya. Kedua itu tadi cuci tangan sering-sering. Makanya peminum mau bawa hand sanitizer ya. Kemudian jaga jarak. Itu 3 itu penting banget. Yang lainnya yang perlu dijaga adalah minum vitamin ya, karena itu vitamin C, vitamin E itu untuk salah satu faktor untuk preventif. Kemudian kalau bisa olahraga tuh nggak mesti keluar rumah jauh-jauh, di sekitar rumah saja, jalan atau muter ya, supaya dia kena matahari juga, kemudian beraktivitas olahraga. Kemudian juga jaga makan menu gizi yang cukup, karena dengan dia makan daya tahan tubuhnya naik, risiko tertular jadi kecil. Minum obat sesuai, kalau dia jantung minum obat teratur, ya kontrol itu sesuai kan. Sekarang kalau bisa kita 2 bulan sekali supaya nggak sering rumah sakit. Kalau memang terpaksa harus rumah sakit cuma sekali, protokol itu ketat, jaga. Dok, soal makanan dok, soal makanan buat untuk kesehatan jantung itu ada yang pokoknya hindari kolesterol, hindari gula. Terus ada lagi misalkan ada yang orang untuk memastikan jantungnya sehat dan aman, orang diet vegan istilahnya. Dokter pernah dengar ya diet vegan itu yang orang banyak aja makan sayur ya. Makan sayur. Nah, itu sebenarnya gimana dok? Benar nggak dok? Ya, Kan jadi sekarang lagi tren tuh diet vegan itu. ini waktu kita kalau mau habis ya. Belum dok. Belum. Saya boleh langsung ini ya Boleh. preventifnya ya, karena ada sedang ngomong tentang how to prevent. Iya. Iya. Ya kan, jantung ini Jantung. serangan jantung Iya. gimana kan gitu. Nah, ada rumusnya tuh ya, kalau kita singkat namanya cerdik. Cerdik. Biar gampang di masyarakat nih. Bagaimana mencegah serangan jantung? Maka harus dengan cara cerdik. Apa C tuh? itu adalah cek kesehatan secara berkala.
Oke. Orang Indonesia jarang cek kesehatan, jarang medical check up, sehingga nggak tahu kesehatannya apa. Ya, kita tahu kalau kita cek kesehatan berapa tensi kita sih, ternyata kita udah hipertensi lama nggak ketahuan, banyak tuh. Pasien datang udah tensinya 200, dia bilang nggak ada keluhan, katanya stroke, katanya serangan jantung. Kemudian selama ini dia ternyata kolesterolnya tinggi, ya kan? Dia nggak tahu kalau dia makan apapun dia makan dia, ya. Ternyata berisiko serangan jantung koroner nanti. Iya. Ternyata kalau dia tahu segera diturunkan, dia jaga makan semuanya, akhirnya risiko itu turun. Ya, tensinya nggak pernah ukur, tentunya tinggi tadi, jaga jaraknya. Fungsi ginjal, ya. Ternyata bagaimana fungsi hati, semua itu kan dari ronsennya ketahuan. Oh, dia serangan jantung nih, bengkak jantungnya. Kemudian dari rekam jantungnya ketahuan, ya. Nah, hal itu treadmill test ketahuan bahwa dia jantung koroner. Artinya penyakit jantung koroner itu bukan tak bisa diobatin, bisa. Yang bahayanya kan kalau nggak ketahuan serangan jantung meninggal mendadak, itu nggak ketahuan. Tapi ketika tahu, Bapak ada serangan jantung Pak, kita lakukan pasang ring atau bypass semua. Banyak pasien saya yang selama ini nggak ketahuan, ya nggak ketahuan bahwa dia serangan jantung. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan kateterisasi jantung, Bapak ini harus bypass. Nggak bisa pasang ring. Aku bypass, selamat dia sekarang. Kalau dia nggak datang berobat ke kita, nggak ketemu, tiba-tiba dia meninggal mendadak, sebenarnya bisa dicegah. Sebenarnya bisa kita belokkan kemungkinan dia menuju jurang. Itu untungnya dia medical check up ke jantung. Ya kan? Kita rekam jantung, kita USG jantung, ketahuan. Jantungnya bengkak, jantungnya menebal karena darah tinggi. Obatin, turunin tensinya, maka kembali lagi jantungnya normal lagi. Nah, itu namanya cek kesehatan secara teratur. C ya. C. Sekarang E. Enyahkan rokok. Aduh. Tuh. Aduh. Matikan rokok atau Anda matikan rokok, matikan Anda gitu. Itu rokok matikan Anda. Jadi memang rokok itu sudah menjadi faktor risiko yang utama, tadi saya bilang. Memang itu memang sudah terbukti secara evidence base-nya. Kenapa? Rokok ini mengandung beberapa zat kimia, itu ada ratusan. 3 hal yang penting, nikotin dan karbon monoksida yang dihasilkan rokok ini, dia dapat merusak dinding sel pembuluh darah kita paling dalam. Namanya sel endotel. Ini ilmiahnya ya. Mungkin terima makan aja deh ya. Kalau nggak ngerti gitu. Sel endotel itu sel paling kecil yang ada dalam pembuluh darah kita, yang bagian dalam sekali. Kalau pembuluh darah itu ada bagian luar, bagian dalam yang berhubungan dengan aliran darah itu namanya endotel. Endotel ini dia berfungsi menjaga keseimbangan darah kita, supaya jangan menyempit begini, supaya tetap begini. Kalau dia menyempit begini kan ada darah berhenti. Begini, supaya darahnya ada menghasilkan pengencer darah, dia menghasilkan nitric oxide supaya darahnya tetap terbuka. Ya, kemudian menjaga macam-macam. Kalau dia rusak, terganggu fungsi ini. Nah, rokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes merusak ini sel ini. Rokok tadi saya bilang rusak, maka lama-lama dia menyempit, sumbat. Makanya Anda harus berhenti merokok. Bukan dikurang-kurangi, ada lagi. Berhenti. Enyahkan rokok, makanya E itu enyahkan rokok. Udah nggak kurangin ya dok ya? Berhenti. Kemudian Enyahkan, rajin berolahraga. Rajin olahraga. Ya kan? Gimana olahraga yang berpengaruh dalam tubuh kita yang sehat? Bukan asal-asal olahraga 20 menit 1 kali sebulan, ya nggak ada. Nggak ngaruh, nggak ngefek itu namanya itu. Yang ngaruh ngefek itu kalau dia olahraga, satu, jenis olahraganya aerobic exercise. Untuk jantung ya, bukan nggak boleh anaerobik. Apa tuh aerobik? Jalan, jogging, renang, sepeda, dayung. Itu olahraga yang aerobik, yang direkomendir untuk menyehatkan jantung. Kemudian berapa lama Anda olahraga baru berpengaruh? 30-40 menit minimal. Sehari ya. Kemudian berapa frekuensinya? 3-5 kali per minggu. Bukan sekali sebulan. Ya. Kemudian bagaimana target denyut jantungnya? Kalau Anda olahraga cuma 60 kali per menit ya nggak ngaruh. Ya. Jadi kita ukur denyut nadi sebelum olahraga, setelah olahraga. Dia haruslah mencapai rumus ya, kalau atasnya 220 kurang usia, atau batas bawahnya 200 kurang usia. Yang sederhananya ngitungnya. Kalau umur anak 50 tahun, maka kita ambil batas bawahnya 200 kurang 50, harus mencapai denyut jantungnya 150 kali per menit. Kalau treadmillnya ikut nadinya, kalau belum segitu berarti belum mencapai.
Oh. Kalau orang sehat ya. Oh. Kalau orang ada kelainan jantung, kelainan darah tinggi semuanya agak diturunkan 20 kali per menit. Oke. 90 30 cukup. Oke. 200 kurangin umur. Kurangin umur. Kalau umurnya 40 160, umurnya 70 130 aja. Oh. Jadi kita harus mencapai denyut nadi itu gitu. Iya, iya, iya. Supaya dia berefek pada jantungnya, berefek pada pembuluh darahnya. Ya? Oke. Udah Silent treatment. Oke, dokter. Oke, iya. CERD. RD. Diet yang seimbang. Wah, ini. Ya. Yes. Nah, banyak orang sekarang makannya ya tinggi lemak, tinggi kolesterol. Harusnya rendah lemak, rendah kolesterol, banyak makan serat. Harusnya kita orang zaman dulu itu orang udah bagus bener makannya. Ikan banyak makan, kemudian banyak sayur-sayuran. Sekarang banyak orang makan fast food, junk food, ya. Di negara aslinya ditinggalin, kita sekarang justru makannya itu, bangga kita dengan makan itu. Itu semua sumber kolesterol. Ya akan memacu dari serangan jantung. Jadi kembali lagi ke pola yang lama zaman dulu, back to nature. Mungkin vegan itu salah satunya karena sayurnya, serat. Ya dengan tinggi serat, maka ya itu bagus buat jantungnya. Ini dia. Nah, Ini dia. tinggi serat ya. Tinggi Ini- serat. Ini kombinasi susu dan sari buah ternyata. Yes. Nah, Ini, Sari ini buahnya- juga menurunkan kolesterol. Yakut ya. Iya. Iya. Betul. Nah, Benekol. jadi makanlah makanan yang mengandung tinggi serat, rendah lemak, kolesterol. Ya. Jadi kita harus mengambil pola yang lama lagi. Oke? Oke. Diet yang seimbang. Diet. Ya, kemudian Diet. iya kan? Iya, ingetin Nita, Dok. Istirahat yang cukup. Oh, Kurang istirahat iya juga serangan nih. Covid bahaya. Jadi istirahat cukup itu ya jangan begadang terus gitu ya. Jadi kita perlu waktu berapa 6 sampai 8 jam istirahat. Apalagi orang Covid ini banyak mereka yang kena Covid harus istirahat. Kita pun yang belum semuanya cukup istirahat ya supaya tubuh kita cukup waktu untuk beristirahat juga. Ya, karena ada penelitian orang yang bekerja, orang tidurnya kurang dari 6 jam risikonya ya serangan macam-macam tuh tinggi. Ya. Tapi juga kualitas tidur juga perlu dijaga juga. Tidur 8 jam tapi tidurnya stres terus, nggak bangun tidur kan enggak kualitas. Tidur walaupun 2-3 jam tapi kualitas tidurnya bagus, dia nyenyak sekali, 2-3 jam cukup kadang-kadang. Iya. Ya kan? Jadi cukup istirahat sehingga rileks semua organ tubuh kita. Kurang Terakhir K. Kelola stres. Kelola stres. Jadi jangan stres terus. Oke. Stres itu dibutuhkan dalam kehidupan kita, eustress namanya. Tapi kalau terlalu banyak stres, distress namanya. Ini berbahaya. Terjadilah peningkatan hormon kortisol, hormon adrenalin, ini akan berefek negatif pada jantung. Ya maka rilekslah, sering-seringlah pergi ke pantai, lihat pemandangan. Sering-seringlah main ke rumah sakit di Batam, sana banyak pemandangan bagus-bagus, hijau, kolam, danau, laut sana ya tuh. Ya, ada seringlah datang ke sana ya. Bersepeda ke sana, polusi udara yang sangat minimal di Sekupang. Sekupang ya, Dok. Ya, belum pernah ke rumah belum pernah ke rumah sakit Batam kan? Udah lah, Dok. Udah pernah. Kalau udah pernah bagus. Apalagi sekarang kan udah bangunannya udah baru ya, Dok. Iya. Kita kan bikin videonya kemarin. Oke ya, cerdik. Itulah cara untuk menuju jantung sehat. Oke. Insya Allah kalau kita bisa lakukan itu, ya kita bisa terhindar dari serangan jantung. Iya, Nit, dokter mau praktek. Kita jawab dulu yang dari Facebook. Oke. Dokter mau praktek ya, Dok ya? Ya. Dok, ada yang nanya, nggak boleh nggak jawab karena kalau Ini bukan wali kota bukan kan? Bukan. Oh bukan. Kita kalau wali kota nanya saya takut. Ya, kalau wali kota Bukan, beda, tapi kalau kepala BB kan itu pimpinannya Pak. Ada namanya Rudy, Dok. Rudy S. Iya. Yang saya tahu tiap penyakit kan ada yang namanya simptom atau gejala ya, Dok ya. Kenapa sih serangan jantung suka nggak ada gejala-gejalanya, tiba-tiba orang lewat aja? Kenapa sampai sengeri itu, Dok? Lewat tuh maksudnya langsung mati gitu, Iya. meninggal gitu ya satu. Corona aja ada tanda-tandanya. Iya, Dok, itulah. Dia sehat-sehat aja kan. Saya bilang tadi bahwa ada yang bergejala dan tidak ya. Iya. Simptom itu gejala dan tanda. Kita bilang simptom itu kumpulan gejala dan tanda. Tapi cerita gejala sajalah. Tanda itu biasanya objektif. Kalau gejala itu subjektif, keluhan. Memang sebenarnya nggak sebagian besar nggak bergejala. Sebagian besar itu bergejala. Cuman orang nggak ngeh kadang-kadang. Nggak ngeh ya. Saya bilang nyeri ulu hati, dia pikir demam aja. Kemudian ada rasa sesak, agak capek, panas, dadanya.
ya kadang nggak dirasakan, agak cepat capek, sesak. Nah itu sudah ada kadang-kadang. Tapi bisa juga memang tidak ada, ya tiba-tiba. Nah makanya untuk itu kita perlu medical check up kadang-kadang begitu, supaya kita bisa tahu lebih early detection namanya, deteksi dini. Dok, Nah, itu ya. Oke, lanjut. Sebenarnya ada gejala sebenarnya, karena nggak ngeh aja. Enggak. Dok, soal medical check up, Dok. Kalau misalkan nih saya mau ke rumah sakit otoritas, saya mau medical check up hanya untuk jantung saja, itu kita requestnya apa, Dok? Oh bisa. Maksudnya requestnya apa kita ke ini? Nanti kita cek ketemu jantung dokter gitu. jantung, saya mau medical jantung dok. Khusus itu, jantung, itu sederhana, nggak mahal-mahal lah. Ya Anda bisa ke rumah sakit, kalau seberang lebih mahal lah. Kita bisa murah. Dan itu bisa tahu jantung Anda gimana. Dokter datang, Anda datang periksa fisiknya, dan kita mesti cek dulu fisiknya ya, apakah ada gangguan kedengaran nggak dari luar, bisa ketahuan. Contohnya katup jantungnya bocor, ketahuan dari luar, ya kan? Oh ini ada kelainan katup jantung nih. Nanti kita bukti dengan pemeriksaan lain. Kemudian cek laboratorium yang penting yang kira-kira mengarah pada jantung, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, ya, misalnya lain ya. Kemudian dari itu dokter akan periksa rekam jantung. Rekam jantung tak selamanya kelihatan. Kadang-kadang kita rekam jantung udah ketahuan kadang-kadang nggak ketahuan. Treadmill test, itu yang lebih tingginya. Bisa cukup di situ aja. Kalau mau lebih lengkap lagi, ekokardiografi USG jantung. Udah cukup Anda tahu bakal jantungnya. Enggak, tadi kan dokter kan di awal kan penyakit jantung kan macam-macam nih. Iya. Kan kita nggak tahu kita tuh ini Sakit masalahnya di listrik atau tadi Ya. atau di katup atau apalagi yang nggak kelihatan tadi kan kayak perlu kita tuh cek dulu gitu loh untuk memastikan. Saya siap menanti Anda. Ya. Ya dok, ada lagi dok. Abel Wardiansah. Ini Abel ini Mbak atau Kak atau Mas Abel? Kayaknya cewek. Cewek. Oh Wardiansah ya. Kayaknya. Dok, minuman sehat yang dijual di supermarket apakah bisa membantu mengurangi kolesterol yang ada di dalam tubuh? Apakah ada efek sampingnya? Oh ya, ada minuman-minuman atau makanan yang Apa tuh? untuk mengurangi kolesterol. Saya bukan orang Eh, supermarket ini. Iya. Apa tuh, Mas? Minuman sehat tuh apa? Yang mana? Nggak Ya tahu, mungkin misalkan ya mungkin selain merek inilah saya sebut dulu. Iya. Ada kan sekarang yang menurunkan kolesterol itu. Ya. Sebenarnya terus terang itu belum teruji ya. Kita gini, di dalam ilmu kedokteran itu kalau kita mengatakan bahwa ini punya efek itu, obat ini bikin itu, semua harus terbukti secara ilmiah, evidence based medicine namanya. Itu ada tahap-tahapannya. Gak bisa orang klaim-klaim, oh ini obat ini bisa menurunkan ini kolesterol. Tahu dari mana? Pernah nggak diteliti? Ada nggak pembuktian ilmiahnya? Kalau mau coba buktikan orang minum obat ini, kolesterolnya cek dulu. Sekarang kolesterol LDL-nya 130. Minum obat itu yang dibilang tadi itu, tunggu 2 bulan, turun nggak? Ceknya gampang aja. Bener nggak nurunkan? Kalau obat kolesterol jelas sudah. Kita minum pil obat kolesterol itu sudah dibuktikan di seluruh dunia. Itu nggak main-main. Kalau dalam ilmu kedokteran nggak boleh main-main. Karena nyangkut masalah nyawa orang, masalah hidup orang. Nggak bisa klaim bahwa makan kan orang suka bikin macam-macam tuh. Ini bisa mengakibat kesehatan. Itu banyak kan suplemen yang kadang-kadang banyak jualannya daripada benernya. Orang masyarakat lebih senang yang gitu-gituannya. Kalau kita kasih tahu malah nggak percaya. Ya, jadi saya belum bisa jawab karena saya belum ada bukti mana ilmiahnya. Kalau saya seorang dokter harus ada bicaranya tatarannya sebegitu. Kalau Anda bilang itu iya, buktinya mana? Perusahaan itu berani nggak bilang, oke, kita tes. Sekarang dia berapa dosis yang mau diminum? Sekarang ini kalau misalnya ini mau bilang kolesterol, saya minum berapa biji satu hari? Berapa banyak? Kita buktikan, ini kita cek kolesterol nih. Sekarang LDL kolesterolnya 130 katanya. Saya harus turunkan di bawah 100. Kita buktikan dia minum mau berapa bulan buktinya. Nah 2 bulan turun nggak kita cek. Ternyata tambah naik, nggak ketemu turun ya kan. Jadi itu nggak terbukti ilmiah. Jadi saya katakan bahwa itu belum dibukti secara ilmiah. Kalau namanya iklan boleh-boleh aja lah. Mau bilang mau menurunkan segala macam. Semua penyakit. Anda harus tidak percaya kalau ada obat yang bisa menurunkan semua penyakit. Ya kayak jamu itu semua menyembuhkan penyakit. Darah tinggi, darah rendah bingung gitu kan? Jamu. Bisa menurunkan mengobati darah tinggi, darah rendah juga. Gimana caranya itu? Dua bertentangan. Ya jadi saya bisa jawab, saya belum bisa katakan iya apa enggaknya karena saya nggak ada buktinya. Ya kalau Anda mau minum silakan, saya juga nggak larang, saya juga nggak larang juga nggak suruh gitu. Tuh Abel.
Ya. label ya. Abel. Tapi kalau Nutrif Benecol itu kan produknya Kalbe nih. Iya. Produknya Kalbe. Ya ngomong Kalbe pasti Sudah dia diuji dulu ya, Sudah Dok? diuji. Yes. Katanya di situ ada plant stanol ester. Ya. Apa nggak tahu kan itu? Enggak. Oh, itu nutrisi yang ditemukan dalam biji-bijian. Nah, ini makanya dibilang Gandum. Benecol itu tinggi seratnya ya. Iya. Gitu. Tuh. Bisa membantu mencegah kolesterol. Oke, ada lagi. Odzilla Kurniawan. Odzilla bukan Godzilla kan? sorry ya lanjut nih. Apakah kalau sudah pernah berarti jantung kita sakit, dalam artian jantungnya luka setengah atau umur tinggal setengah? Apa sih maksudnya? Apa kalau sudah pernah jantung kali ya? Berarti jantung kita sakit, dalam artian jantungnya luka setengah gitu, Dok ya? Dok? Dokter bisa ini nggak? Oke, saya tahu maksudnya. Atau umurnya tinggal setengah? Oh, dokter tahu. Jadi ini mungkin ada dua kemungkinan. Yang ditanyanya jantung saja umum, apakah tinggal setengah? Ya enggak lah, orang sakit jantung kan bisa diobatin, saya bilang tadi. Jantung Iya. Bisa koroner diobatin. ketika kita tahu dan diobatin, ya masih orang normal lagi. Darah tinggi, jantung darah tinggi ketika dia diobatin kayak orang normal lagi. Ya, yang bisa setengah-setengah tadi itu kalau dia gagal jantung nggak diobatin. Kan bicara gagal jantung tuh pompanya udah lemah, ya tekanan darah akibatnya juga turun rendah. Nah, ini memang secara statistiknya orang yang menderita gagal jantung berat itu bisa risiko kematiannya 50% setelah 1 tahun. Lebih hebat daripada cancer. Iya. Kalau udah gagal jantung yang berat. Gagal jantung itu sudah sesak, dikit capek, tidurnya sesak, kaki bengkak, hati bengkak. Ya, apalagi sudah ada end state, kita bilang sudah tingkat grade 4. Ini memang 50% kemungkinan hidup setahun yang akan datang. Besar. Kalau nggak diobatin. Kalau nggak diobatin. Sekali lagi diobatin. Bisa diobatin. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, ambil satu lagi deh, tadi ada yang itu. Kalau nggak salah tadi ada yang orang kurus itu apakah benar dia nggak Mandi di papan, Wan. Iya, Dok. Kucing kurus mandi di papan. Apakah orang kurus itu tidak tidak berisiko jantung? Dok? Nah, ini. itu dia. Ini yang rumors yang menyesatkan. Menyesatkan ya. Justru kadang orang kurus itu kolesterolnya tinggi. Kenapa? Itu Karena kenapa dia ya? merasa saya kurus, ya makan aja semuanya. Ya kan, orang gemuk karena tahu dia gemuk, dia agak rem-rem sedikit. Kadang-kadang juga nggak ngerem juga ya. Nah, orang gemuk karena dia merasa kolesterol, dia ngerem-ngerem, takut. Nah, kolesterolnya nggak tinggi. Orang kurus, saya kurus ya wajar ya makan tinggi kolesterolnya. Serangan jantung juga. Ya, serangan jantung koroner tak kenal gemuk karena kurus, memang risiko gemuk lebih tinggi. Oke. Tapi nggak juga mengatakan bahwa orang kurus tidak punya serangan jantung, nggak juga. Karena kalau kolesterolnya tinggi, kan serangan jantung juga risiko juga. Iya. Jadi nggak ada kaitannya kurus dengan tidak serangan jantung. Ya. Itu tadi pertanyaan titipan Dok, itu tuh. Itu yang merasa kepedean tuh. Dia sering ngajak dia deh. Ya, dia kan kurus banget tuh. Aku sehat jantungnya, belum tentu. Ya. Belum tentu. Iya, dokter mau praktek nih. Oh, Kayaknya Dok janji Dok, nanti kita atur lagi, kita bahas yang lain deh. Dokter mau praktek soalnya. Banyak banget nih yang belum kejawab Iya. nih, Dok. Sekali lagi deh tips deh. Tips. Satu, tips, Dok. Dok. Selain cerdik tadi. Ya cerdik tadi ya. Cerdik. Udah cerdik itu Cerdik udah paling semuanya top ya. itu. Itu sudah ilmu jantung paling akhir tuh. Jadi ujungnya cerdik saja. Iya. Jadi harapan saya ya kepada masyarakat ini sekarang nih ya, mumpung saya bicara di depan teman-teman Tribun ini, sebagai direktur rumah sakit, sebagai dokter ahli jantung, sebagai dokter mewakili Ikatan Dokter Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, banyak saya wakili nih. Jadi di belakang saya banyak saya wakili nih. Bahwa masyarakat ya saat ini harus memahami new normal bukan berarti normal. Ini yang salah pemahamannya. Karena dibilang new normal, sudah normal, maka orang sebebas-bebasnya sudah lupa dengan protokol kesehatan. Sekali lagi, new normal bukan normal, maka tetap mengikuti protokol kesehatan. Apalagi sekarang meningkatnya kasus-kasus sekarang di seluruh Indonesia, bukan hanya di Batam. Ini karena orang tak peduli lagi dengan protokol kesehatan, tak patuh lagi dengan protokol kesehatan. Betul. 3M kata kunci, ya, masker, ya, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara teratur, ya, dan jaga kesehatan, ya, minum vitamin, kemudian olahraga kalau bisa, ya, dan jaga gizi yang baik, ya, makanan, insya Allah Anda terhindar dari COVID. Makanya kata akhirnya, sayangilah jantung Anda demi jantung hati Anda. Jantung hati Anda. Iya. Itu closing statement saya. Mantap. Wah,
jadi Makasih quote. banyak dok. Saya ulang lagi ya. Ya, boleh. Sayangilah Sayangi. jantung Anda Mm-mm. demi jantung hati Anda. Oke. Wes. Wassalam. Mas, besok jadi judul nih. Ya, judul dia di beritanya besok ya. Sayangi jantung Anda demi jantung hati Anda. Sayangilah Weh. jantung Anda Demi demi jantung hati. Ya, Kalau bapak harus sayang kepada istri dan anak-anaknya. Ayo, oke. Tuh, ya. Dalam sekali Dok, saudara-saudara. dok janji kita lanjut lagi ya dok nanti episode selanjutnya dok ya. Insya Allah. Ya, kita atur waktunya yang agak Iya. santai biar ini kayaknya banyak kita pertanyaannya masih ada 2 slide ya nih. Masih ada 2 slide. Enggak. Saya slide ya? punya 100 lagi, 100 bahan lagi mau dibicarain. Penting. Nit, itu Nit. Ini dok. Ya, kita minta kenang-kenangan dok. Kita yang minta kenang-kenangan, nggak ngasih kenang-kenangan dok nih. Kenang-kenangan dok. Iya, tanda tangan. Thank you ya. Mm-mm. Beda ya dokter. Wah, dokternya seru juga ternyata yang belum baru tahu Direktur Rumah Sakit BB Batam, dokter jantung nih. Terima kasih Dokter Dokter Afdal, ya. Afdalun Hakim. Afdalun Hakim. Ya, Afdal sudah mampir di Tribun Podcast. Tribun Podcast. Terima Kayaknya, kasih. Dok, kita berapa kali ada ya dokter ya? Ada ya. Seru-seru ya? Seru-seru. Ini ada lucu-lucunya nih dokter. Ya. Jago nih, dokternya jago di dalam. Mungkin nanti kita stand up comedy kali ya. Oke dok, makasih Oke, dok. terima kasih dokter, terima kasih Tribuners ya. Yang tanya, yang makasih banyak ya. Ya. Mungkin belum jawab semua tadi. Belum mungkin nanti bisa kita akan ini lagi ya dok. Sip. Iya. Oke Tribuners, besok kita ketemu lagi di jam 4 juga masih sama. Lain kali saya yang jadi host itu. Anda yang jadi bicara sini. Aduh. Kita ngomongin apa? Kita ngomongin jantung hati aja nih. Tunggu dok, jangan pergi dulu, kita closing dulu sebentar. Oh, ya. Oke, Tribuners ketemu lagi besok di jam 4 ya. Kita ngebahas soal ekspedisi. Ya, dan tadi yang kita obrolan kita dengan dokter nanti teman-teman Tribunus bisa nonton di YouTube. Ya, YouTube. Dan kita tayangkan di bisa dengar juga Spotify ya, di Anchor. Anchor. Dan terima kasih juga buat Benecol ya. Nutrif Benecol, teman makan enak untuk jantung sehat, makan apa saja minumnya Benecol ini bisa untuk kesehatan jantung. Ya. Oke. Planstanolnya tadi bisa memblokir kolesterol Ya, nih, ada tinggi kandungan itu. seratnya. Oke, terima kasih Benecol, terima kasih Tribuners. Ketemu lagi besok. See ya.